Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tafarrada bil idami wal jad wa tanajjaha tadat yaqulu adh-dhalimuna min suratil azab. Sallim ala afdali khalqihi wa khulafaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumil ma'ad. Salatu wassalamu daimain kullama dzakara ahli tauhid وغفل عن ذكره أهل الغفلة والعناد ما بعد. Alhamdulillah, insya ini kita lanjutkan kajian kita, kajian dari kitab kajian Nadom Johar Tauhid ke Nadom atau ke bait Nadom berikutnya yang bunyinya Izkul man qallada fit tauhidi imanuhu yahlu min tardidi Sabab anu taqlid dina ilmu tauhidna imanna teh masih diragukeunana idh kullu man karena atau sebab setiap orang yang pelada taklid di dalam masalah ilmu tauhid imanuhu imannya orang tersebut lam yahlu tidak akan aman ya, tidak akan merasa aman minan tardidin daripada rasa keragu-raguan. Ini adalah daripada perkataan pengarang kitab yang berupa Nadom. Itu kullu man qallada adalah elat atau alasan atau sebab daripada Nadom beliau sebelumnya kan. Artinya bahwa beliau menjelaskan tentang di Nadom sebelumnya menjelaskan tentang kewajiban untuk mengerti akan ilmu tauhid, ilmu akidah, akan sifat-sifat yang wajib, mustahil, mungkin bagi Allah dan seterusnya. Kenapa itu wajib? Nah, ini alasannya idz kullu man qallada fit tauhid, karena barang siapa yang taklid di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu masalah akidah, maka imannya orang tersebut itu tidak mantap, yakni sangat dimungkinkan dia timbul keraguan-raguan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini Nadom bait ini adalah alasan atas Nadom sebelumnya tentang kewajiban untuk memahami masalah ilmu akidah. Nah, mungkin kita bertanya, terus apa sih maksud daripada taklid tentang dalam masalah ilmu akidah? Nah, yang dinamakan taklid di dalam ilmu akidah adalah orang yang mengetahui, yang tahu ilmu akidah itu, paham tentang nama-nama secara garis besar masalah-masalah di dalam ilmu akidah, namun tidak mengetahui akan hujjah atau dalilnya gitu.
Contohnya bagaimana? Dia tahu tentang garis besar ilmu akidah tetapi tidak paham tentang dalilnya. Contohnya seperti ada seseorang, ya kan, ketika ditanya, apakah engkau percaya bahwa Allah itu bersifat kudrah, kuasa, gitu kan. Maka orang itu menjawab, ya saya percaya. Kemudian ditanya lagi, apa dalilnya atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kudrah, sifat kuasa, gitu kan. Nah, orang itu menjawab, oh kalau dalilnya, hujahnya saya nggak tahu. Nah, itu contoh daripada yang dinamakan orang yang taklid, begitu. Nah, atau dikatakan muqallid, kan gitu. Nah, adapun sebaliknya daripada orang yang taklid, daripada muqallid ini dikatakan sebagai orang arif. Ya, sebaliknya dari muqallid adalah arif. Yakni ketika ditanya seperti pertanyaan yang tadi, apa dalilnya, hujahnya bahwa Allah memiliki sifat kudrah, maka dia jawab di antara bukti dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah, yaitu adanya alam dunia ini, gitu kan. Kemudian ditanya lagi dalam masalah sudut sisi mana alam ini dijadikan hujah terhadap sifat kudrahnya Allah, terhadap sifat kuasanya Allah itu. Nah, maka orang yang arif, sebaliknya muqallid, sebaliknya orang yang taklid, pasti akan menjawab, ya karena alam ini kudus, kan. Ada permulaan, alam ini menerima lawazim, tanda-tanda baru atau ada permulaannya, gitu kan. Kenapa? Ya karena alam ini memiliki lawazimil kudus, memiliki kelaziman, sifat-sifat yang baru. Jadi antaranya ada taghayyur, perubahan-perubahan. Ada siang, ada malam, gitu kan. Ada dingin, ada panas, ada kecil, besar, dan yang lain-lain, kan, gitu. Maka setiap yang menerima lawazim hadis, tanda-tanda perubahan ini kan baru, ada permulaannya, kan. Maka setiap yang ada permulaan pasti kan ada yang menciptakan. Toh ada permulaan itu kan ada yang mengawalinya, yang menciptanya. Nah, ketika ada yang menciptanya, maka yang menciptakannya adalah zat yang maha kudrah, yang maha kuasa, qadir, kuasa terhadap segala apapun, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kalau orang yang sudah dikasih pengertian terhadap masalah akidah dan juga dalil-dalilnya, orang ini udah belajar tentang akidah, belajar dalilnya, belajar masalahnya, tetapi dia tidak bisa menyusun perkataan seperti tadi, tidak bisa menguraikannya ke orang lain, kan. Tetapi hatinya dia menerima, yakin. Nah, ini orang yang seperti ini tetap dikategorikan orang arif, ya, bukan muqallid, bukan taklid. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang, ya,
diberikan penerangan tentang ilmu akidah tetapi tidak dengan dalil-dalilnya atau hanya sekedar mendengar sepintas saja, maka orang ini dikategorikan sebagai muqallid, orang yang taklid di dalam ilmu akidah. Nah, gambarannya biar kita lebih paham tentang masalah arif dan muqallid ini, tentang orang yang taklid dan yang tidak taklid di dalam masalah akidah. Contohnya seperti pada suatu malam ya, malam hari gitu kan, di satu rumah sedang berkumpul, ada beberapa orang yang berkumpul, mungkin ada 4 orang lah, 3 orang kan gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, keempat orang ini sudah mau hampir larut malam kan gitu. Kemudian salah seorang dari yang 4 ini keluar dari rumah itu, melihat-lihat keadaan di malam hari di luar. Setelah keluar dari rumah, dia kembali lagi masuk dan berkata kepada teman-temannya yang ada di rumah itu. Kata orang tadi, teman-teman, ternyata sekarang ini lagi terang bulan ya, lagi bulan purnama. Nah, teman-temannya yang 3 orang yang di dalam rumah ini langsung percaya aja. Oh, lagi terang bulan, oh lagi bulan purnama ya. Nah, itu langsung percaya dengan perkataan orang yang baru datang, baru keluar dari rumah ini. Itu dinamakan taklid, kan begitu. Tetapi kalau teman-temannya yang 3 orang ini yang ada di dalam rumah ini ketika dikasih tahu bahwa di luar lagi terang bulan, lagi bulan purnama kan, lagi terang benderang karena cahaya bulan purnama itu, kemudian di antara teman-temannya ini melihat ya dari celah-celah kaca atau daripada celah-celah jendela rumah, dari celah-celah kaca rumah itu ya, dari gordeng, dia melihat keluar, betul kelihatan ya kan, terang, sehingga benda-benda yang ada di luar itu terlihat. Ada pohon pisang umpamanya, ada tiang listrik atau daun-daun, kelihatan jelas ya. Nah, setelah dilihat dia bilang, oh betul, itu di luar benar-benar lagi terang bulan kan gitu. Maka dia pun langsung meyakini kepada orang tadi, betul kamu yang apa yang kamu katakan tadi, bahwa di luar lagi terang bulan. Dan dia pun melihat secara langsung dari celah kaca itu bahwa betul-betul sedang terang bulan. Maka orang ini bukan muqallid, tapi dia namanya arif, orang yang atau yang tahu betul, yang mengetahui apa yang dikatakan oleh temannya yang baru datang, yang baru masuk tersebut, begitu. Itu diantara contoh sepintas saja untuk agar kita lebih memahami daripada maksud perkataan taklid dan arif di dalam masalah ilmu akidah. Nah, kemudian bagaimana hukumnya keimanan orang yang taklid? Apakah imannya sah, benar, atau tidak?
Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama ahli tauhid. Ada sebagian ulama mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, dan juga ada yang mengatakan sah dengan catatan, dengan syarat begini, tidak dengan syarat begini. Sehingga ada beberapa pendapat, ada beberapa kaul tentang masalah keimanannya orang yang taklid. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan orang yang taklid tetap dianggap sah imannya. Yang kedua, sebagian ulama lagi menyatakan imannya orang yang taklid itu sah, dia dianggap beriman, tetapi ia berdosa secara mutlak, ya. Artinya secara mutlak itu apakah orang itu punya keahlian berpikir atau tidak punya keahlian berpikir. Ketika dia tidak mengetahui, ya, hanya sebatas mengetahui, akidah itu sebatas dengan taklid saja, apakah dia ahli berpikir atau enggak, itu sah, cuma dia berdosa, ya, karena tidak belajar tentang hujah atau dalil-dalilnya. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa imannya orang yang taklid itu sah, namun dia berdosa kalau orangnya itu ahli nazar, ahli berpikir, seperti orang yang masih sehat, masih bisa berpikir. Adapun orangnya yang tidak bisa keahlian berpikir, dia tahu secara garis besar ilmu-ilmu akidah ini, maka dia walaupun tidak tahu hujahnya, walaupun cuma sebatas mendengar saja, itu tidak dianggap berdosa. Yang keempat, pendapat sebagian ulama bahwa iman orang yang taklid ini dianggap cukup, dianggap sah dan tidak dosa secara mutlak. Artinya bahwa dia ahli berpikir atau enggak, tetap tidak berdosa walaupun dia imannya taklid. Yang kelima, kalau orangnya taklid kepada Al-Quran atau Al-Hadis, ya, mengetahui sifat-sifat Allah secara garis besar saja, ya, tidak tahu hujah-hujahnya, itu dianggap cukup imannya. Kalau taklid kepada selain Al-Quran dan Al-Hadis, itu dianggap tidak cukup. Nah, kemudian pendapat yang terakhir, yang keenam, bahwa orang-orang yang i'tikadnya tercampur dengan falsafah yang sesat, ya, pemikiran-pemikiran orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang, itu kan, maka umpamanya di satu daerah ini orangnya ahli retorika berpikir, ya, ahli filsafat, maka orang ini iman kepada Allah, ya, secara garis besar, secara paham tentang akidah secara garis besar, maka dianggap cukup imannya. Tetapi dia diharamkan untuk nazar berpikir, karena ini akan menjerumuskan dia kepada kesesatan, karena di sana banyak ahli-ahli nazar, ahli-ahli filsafat yang menyimpang. Namun pendapat yang keenam ini tidak boleh dipercaya menurut para ulama. Nah, adapun dari pendapat 6 ini, dari 6 pendapat ini, kaul yang lebih rajih, yang lebih tepat, yang lebih diunggulkan adalah kaul atau pendapat yang ketiga, yang menyebutkan bahwa sah imannya orang yang bertaklid, namun berdosa kalau dia ahli berpikir, dan tidak berdosa kalau bukan ahli berpikir. Seperti itu, ya. Dan adapun yang dikatakan nazar pikir adalah memikirkan, bertafakur, memikirkan tentang diri, badan kita, kemudian berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di atas dan juga yang ada di bawah, kan, alam dunia ini, di langit bumi ini.
yang akhirnya menimbulkan natijah iman terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Begitu, itu yang dinamakan nazar. Sebagaimana nanti yang akan dibahas di dalam bait berikutnya. Untuk kajian sekarang dicukupkan segini saja. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.